Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pelajaran teologi proper, yaitu episode kedua. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar. Tuhan memberikan kepada kami hati, memberikan kepada kami pikiran, akal budi, supaya kami boleh menangkap dan kami boleh belajar bersama-sama, bertumbuh dan berbuah sebagaimana Tuhan kehendaki. Supaya kami juga menjadi seorang murid dan yang akan memuridkan, supaya kami punya lidah seorang murid, telinga seorang murid. Tuhan memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Itu satu program yang disebut BES atau Biblical Enlightening Study Training, yaitu kita mengeluarkan satu program yang baru di mana saudara dan kita semua mau belajar bersama-sama bertumbuh baik di dalam pendalaman Alkitab atau juga teologi secara sederhana atau simpel, supaya kita belajar dan mengerti. Kalau saudara tertarik, saudara bisa ikut sekolah teologi dimanapun ada sekolah, saudara bisa mengikutinya. Atau jika saudara ingin bergabung dengan kami, silakan. Apa yang saudara pelajari saat ini bersama dengan kami, dan saudara juga bisa memberikan data-data kalau saudara mengikuti dengan baik dan bisa masuk di dalam perkuliahan STT, di mana kami yang mengadakan akan ada pemotongan mata kuliah supaya minimal ada 25% atau 30% dari mata kuliah yang diajarkan sesuai dengan apa yang saudara dapat, itu akan ada pemotongannya. Nah, kita akan masuk di dalam keberadaan Allah. Kita melihat keberadaan Allah. Jadi kerap kali tanpa sadar saudara kita ingin melihat apakah Allah itu ada dan bagaimana keberadaannya. Kita lihat poin pertamanya, yaitu orang bebal tidak percaya Allah ada. Orang bebal tidak percaya Allah ada. Orang bebal itu berarti saudara orang yang memang susah diajak bicara. Kerap kali kita ngomong, dia besok lupa, bicara, membantah, dia terlalu banyak dengan pikirannya sendiri. Kalau kita bicara orang bebal itu sulit sekali, yaitu mau diajak diskusi, mau diajak hal kebenaran sulit. Itu namanya orang bebal. Kalau di Alkitab juga ada yang orang disebut orang bebal. Nah, banyak sekali saudara, kita lihat terus. Orang bebal tidak percaya Allah ada. Mazmur 53 ayat 2 dan 3. Dua orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ayat 3. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita melihat orang bebal berkata dalam hatinya. Itu poin kedua, bahwa tidak ada Allah. Nah, ini sangat-sangat yang kalau kita melihat, jangan terlalu kita berbantah dengan orang bebal. Kalau kita berbicara dengan orang bebal, lama-lama kita juga sama dengan dia menjadi bebal juga. Oleh karena itu, kalau orang bebal yang sudah berulang kali diberitahu dan dia tidak bisa menerima, ya sudah, tinggal doakan saja. Kita tidak perlu untuk terus melayani dengan kebebalannya dia. Selama ada kesempatan, kita bisa melayani. Tetapi kalau kesempatan itu tidak ada dan dia tetap dalam kebebalan, lebih baik kita mencari hal-hal yang lain yang lebih positif. Di sini kita melihat orang bebal itu mengatakan tidak ada Allah. Pada Allah itu ada, saudara. Kerap kali orang bebal itu akan melakukan tindakan menurut dia sendiri. Hal-hal yang tidak baik. Karena dia berkata tidak ada Allah. Justru orang-orang yang bijaksana, dia tahu ada Allah. Hati nurani manusia, itu saudara dimanapun juga, pasti setiap orang menyadari, baik beragama atau tidak, selalu dia berpikir, selalu di dalam hati nuraninya, ada sesuatu yang lebih besar dari manusia ini. Ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia. Hanya mereka tidak mengenalnya. Jadi kalau orang bebal, berarti hati nuraninya mungkin sudah mulai padam. Dari sini kita melihat ayat selanjutnya, yaitu orang fasik tidak percaya Allah ada. Mazmur pasal 10 ayat yang keempat.
Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Dari sini orang fasik juga mengatakan Allah tidak ada. Tetapi saudara, saya ada satu kisah ini di Indonesia bagian timur, yaitu zaman dahulu kita tahu sekali Indonesia Timur itu di zaman lalu itu cengkeh itu menjadi sesuatu yang komoditi yang luar biasa, menguntungkan bagi masyarakat Indonesia Timur. Dan apa yang terjadi? Ada seorang yang sedang dia menjemur cengkeh itu di bawah terik matahari. Biasa cengkeh itu harus dijemur supaya menghilangkan kebasahannya, sehingga semakin kering memang timbangannya akan berkurang, tapi harganya lebih tinggi, kualitasnya akan jauh lebih baik. Dari sini saudara yang dikasih Tuhan, kemudian dia mulai menjemurnya, dan setelah waktu dijemur tidak lama lagi mendung. Dia ambil lagi, dia masukkan rumah. Waktu masukkan rumah panas lagi. Akhirnya dia taruh lagi di depan. Baru dia masuk rumah, mendung lagi, dia ambil lagi. Baru dia taruh di dalam rumah, panas, dia taruh lagi di luar. Taruh luar, mendung. Langsung dia berkata, dia berkata begitu. Yang di atas, kalau tidak bisa ngatur, turun, saya yang atur. Apa yang terjadi? Saat itu ada seekor ular yang langsung menghantam dia, yang masuk dari lubang anusnya dan dia menjadi mati. Di sini orang fasik pun, orang jahat pun sebenarnya hati nuraninya dia percaya adanya yang mengatur. Tapi ini orang fasik, seakan-akan dia berbuat seperti itu. Dari sini kita melihat ternyata keberadaan Allah itu memang ada. Supaya kita jangan fasik, jangan suka berbicara hal-hal yang merendahkan atau berbicara sesuatu yang ada dianggap diremehkan atau ditiadakan. Itu ada jelas. Oleh karena itu pelajaran ini sangat penting supaya kita tetap di dalam iman kita, supaya tetap bertumbuh. Kita lihat terus ayatnya selanjutnya. Ada juga yang berkata argumen yang membuktikan bahwa Allah ada. Argumen-argumen yang membuktikan bahwa Allah ada. Pertama yaitu argumen kosmologis, yaitu berbicara tentang ciptaan langit dan bumi ini semuanya. Mazmur 19 ayat 2 dan 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Dari sini kita melihat langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah, kita lihat bintang-bintang di atas semuanya. Tidak ada satupun yang jatuh berguguran walaupun tidak ada yang menopangnya. Sehingga kalau kita melihat para tokoh-tokoh teologi yang terkenal, yang di zaman dulu, yang melahirkan gerakan Protestan, ketika mereka mengalami kesulitan, mengalami tantangan, dia selalu duduk di malam hari, di bawah langit, dan dia melihat bagaimana begitu banyak bintang-bintang. Dia selalu berkata bahwa bintang itu tidak ada yang penyangganya, tapi tidak satupun bintang jatuh, karena Allah menyangga dengan firman-Nya. Disinilah kalau kita melihat sesuatu hal yang indah sekali, bahwa kalau kita mau menengadakan, melihat bagaimana bintang-bintang teratur semuanya, langit semuanya, kita tahu ada sesuatu, itulah gambar kemuliaan Allah yang menciptakannya. Saudara kasih Tuhan, juga kalau kita melihat bagaimana Abraham, yang dulunya namanya Abraham, Tuhan berkata kepada dia bahwa kamu akan memiliki keturunannya. Keturunan yang begitu banyak. Pada saat itu dia belum punya keturunan. Usianya sudah 70 tahun lebih. Istrinya sudah mati haid. Ya, berarti sudah tidak bisa lagi. Tetapi Tuhan memanggil Abraham untuk keluar. Supaya melihat keluar. Abraham, keluarlah, lihatlah di langit, pandanglah langit, hitunglah bintang-bintang. Jikalau kamu dapat menghitungnya. Abraham tidak dapat menghitungnya. Dan di situ Tuhan berkata, itu demikianlah nantinya banyaknya keturunanmu. Di sini kita melihat, saudara, bahwa dengan adanya sesuatu benda-benda di langit, itu menunjukkan tentang kekuasaan Allah, tentang keberadaan Allah, tentang Allah itu sendiri. Dan janji dan firman-Nya, ya dan amin. Nah, kita terus lihat ayatnya.
Ada argumen tentang providensia, yaitu tentang pemeliharaan Allah. Bayangkan kalau saudara kita percaya adanya Allah, tapi kalau Allah tidak memelihara, tentunya kita akan menjadi ragu-ragu. Tetapi sampai hari ini kita melihat apa yang telah dijadikan, manusia telah merusaknya berulang kali merusaknya. Tapi Allah tetap memelihara semuanya dengan baik. Kalau kita melihat bagaimana dengan adanya teknologi zaman yang maju ini, dengan adanya gas, rumah kaca, sampai ozon itu, lubang itu bisa membuat yang namanya kanker kulit. Tetapi Allah itu Allah yang luar biasa. Dia bisa membuatnya, memelihara dengan baiknya. Dia kirim tumbuh-tumbuhan, dia tumbuhkan, dia kirim hujan, dan sebagainya, benih-benih muncul semuanya. Dari sinilah kita melihat bahwa Allah itu Allah bertanggung jawab. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tetap yang bertanggung jawab. Dia tetap mengirimkan keselamatan, memberikan keselamatan, mengirimkan juru selamat. Dan dosa kita juga, saudara, diampuni. Kita yang berbuat dosa, tapi Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menerima hukumannya. Dan kita akan melihat bagaimana hidup kita sampai hari ini. Tentunya kalau tidak ada pemeliharaan Allah, tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Mazmur 104 ayat 30 sampai 32. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Kita melihat bagaimana Allah itu ketika mengirim rohnya, maka ada kehidupan. Ketika dia berfirman, maka semua jadi. Bahkan kita melihat segala gunung-gunung dan semuanya. Kita melihat di sini pemeliharaan Allah yang luar biasa. Ada, saudara melihat bagaimana gunung itu bisa tercipta naik ke atas. Bahkan kalau kita sekarang melihat, ternyata ada ilmu pengetahuan yang lebih maju lagi. Ada lempengan-lempengan bumi yang bisa bergerak, yang akan bisa membuat gempa bumi, tsunami, dan kita akan melihat semuanya. Bagaimana Tuhan bisa mengatur semuanya, memelihara dengan baik. Kalau ini nggak ada yang ngatur, di mana-mana kita akan mengalami bencana yang luar biasa. Gunung akan meletus semua di mana-mana. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tetap memelihara. Itulah menunjukkan bahwa Allah itu ada. Keberadaan itu nyata, saudara, yang dikasihi Tuhan. Dan dikatakan, lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menanam, namun mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan sampai Tuhan berkata, bukankah manusia itu lebih? Itu firman Allah yang luar biasa. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah, percayalah bahwa Allah ada dan Dia itu Allah yang memelihara kita semuanya. Kita lihat ayat selanjutnya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dari sini kita melihat bagaimana, saudara, ayat-ayat ini telah mengajarkan, telah memberitahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang memelihara kita semuanya. Bahkan iman kita inilah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu membuat kita percaya, membuat kita teguh, membuat kita menjadi mampu. Dan iman muncul dari mana? Dari firman Allah yang kita dengar. Oleh sebab itu kita perlu hari ini bertumbuh bersama, belajar. Nah, itu salah satu argumen daripada pemeliharaan Allah. Nah, kita terus lihat argumen providensia ini, Matius pasal 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kita melihat bagaimana Allah tetap bekerja.
Dia memberikan kepada kita matahari. Dia memberikan kepada kita udara juga. Dia memberikan kepada kita ya macam-macam, baik yang baik maupun yang jahat juga. Tetapi bukan berarti kita terus jahat-jahat, saudara. Tapi jahat juga suatu hari kita akan ada di dalam hukuman. Tetapi ini menunjukkan, bukan berarti kita setuju dengan yang jahat. Tapi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang memelihara. Selama kita ada di dunia, nah, kita akan dipelihara Tuhan. Walaupun saudara tidak percaya ataupun percaya, Tuhan tetap pelihara. Karena memang itu keberadaan Allah. Dan dia tetap adalah Allah yang memelihara kita semuanya. Sebab itu dikatakan juga, firman Tuhan banyak sekali kalau kita, jangan kamu khawatir, serahkanlah segala khawatirmu. Sebab apa? Ia yang memelihara kamu. Bayangkan saudara, api itu juga ada air di zaman Nuh itu disimpan oleh Tuhan dan itu dikeluarkan pada zaman Nuh. Ada juga di zaman akhir, api itu disimpan Tuhan untuk di zaman akhir. Kita melihat Allah itu mengatur semuanya. Allah itu memelihara semuanya. Kalau tidak, kita akan melihat semuanya akan benturan. Semuanya menjadi kacau balau. Ingat ketika Allah menjadikan alam semesta, langit dan bumi. Itu dilihat kosong, gelap gulita, kacau balau. Maka Allah mencipta, menjadikan terang dan sebagainya. Nah, dari sini kita tahu semuanya teratur rapi semuanya. Kita lihat argumen selanjutnya, yaitu argumen Allah yang transenden. Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Dari sini kita melihat dia menciptakan langit dan bumi. Saudara, langit itu begitu luas sekali. Yang sekarang kita lihat ini, background ini begitu luas dan tidak terbatas sekali. Dia yang menjadikan semuanya. Langit dan bumi, dia menjadikan semuanya. Dan dia menjadikannya bukan kosong supaya didiami bumi ini. Dan dikatakan bahwa akulah Tuhan atau Allah dan tidak ada yang lain. Karena dia yang menciptakan semuanya. Kalau tidak ada Tuhan, saudara, tentunya tidak ada sesuatu. Mungkin saudara berkata begini, oh kalau begitu Tuhan itu dari mana? Dia itu bukan datang dari mana, dia ada. Ya, sebagaimana dia ada, sebelum segala sesuatu ada. Sebelum langit ini ada, sebelum bumi ini ada, sebelum batu-batuan, sebelum udara, sebelum gelap, sebelum kosong pun. Kosong berarti ada ruangan. Sebelum semuanya ada, semuanya memang tidak ada, ya tidak ada apa-apa. Bukan berarti gelap, tidak ada apa-apa. Tuhan itu ada. Dan dia berfirman, maka semuanya jadi. Saudara, kita kalau melihat, mungkin saudara berkata, aku percaya itu batu sekian ribu tahun, juta tahun, sekian juta tahun, batu itu mungkin karena ini muncullah kemudian makhluk hidup. Ya itulah mungkin, kita bicara mungkin Tuhan dan sebagainya. Saudara, nah batu itu siapa yang buat? Udara itu siapa yang buat? Nah kalau kita lihat apa saja saudara, yang ada itu berarti siapa yang buat? Berarti kan ada yang ciptakan. Nggak bisa tiba-tiba ada batu, tiba-tiba ada angin. Nah dari sini kita akan melihat saudara bahwa segala sesuatu itu selalu kita melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang ada dan yang pencipta itu terlebih dahulu. Kita lihat terus selanjutnya. Argumen Allah yang transenden. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan adalah penebus, Tuhan semesta alam. Dan dikatakan dia terdahulu dan dia yang kemudian terkemudian. Selain daripada Allah, tidak ada lain daripada dia. Hanya dialah. Yesaya 48 ayat 12 dan 13. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah
juga yang terkemudian. Kalau kita melihat ayat 13, tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Tangan Tuhan yang membuat semuanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman. Kalau kita mau mencari kebenaran tanpa firman, dari mana kita bisa tahu? Pengetahuan kita terbatas. Bukankah Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan? Dari sini kita melihat, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus kembali kepada firman Allah. Yang tahu Allah adalah firman. Dan Allah itu ada sebagaimana dia ada. Dan dia yang menyebabkan segala sesuatu itu ada. Itu transenden. Transenden berarti, saudara, bukan berarti dia itu ada karena ada sesuatu. Dia ada memang karena dia ada. Dan dia menyebabkan segala sesuatu itu ada. Tanpa dia tidak ada satupun yang ada. Kita lihat ayat selanjutnya. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikian firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak Allah dibentuk. Saudara baca ulang lagi ya. Kita lihat. Kamu inilah saksi-saksiku. Saudara yang jadi saksi ini. Yang belajar firman Allah ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya. Supaya tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Artinya sebelum Allah tidak ada sesuatu. Dan setelah Allah tidak ada yang namanya Allah kedua, saudara. Berarti kalau kita lihat, kalau ada Allah pertama, mungkin jutaan tahun mungkin tiba-tiba muncul Allah kedua. Yang juga sama hebatnya, tidak ada. Dan sebelum Allah ini juga tidak ada Allah lain. Jadi sebelum Allah ini ada, tidak ada Allah lain. Dan setelah Allah ini ada, mungkin, saudara berpikir, mungkin akan ada muncul Allah lain, tidak ada. Dari sini kita melihat bahwa Allah itu transenden. Dia ada sebagaimana dia ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia memang ada. Dia bukan dilahirkan, bukan dibentuk, bukan karena ada satu sebab membuat dia ada. Namun dia yang menyebabkan segala sesuatu itu ada. Kita lihat terus selanjutnya. Argumen kristologis. Jadi kita lihat tadi bagaimana orang bebal, orang fasik, argumen kosmologis, argumen tentang providensia. Kita juga lihat tadi argumen tentang Allah transenden. Sekarang kita melihat tentang argumen kristologis, yaitu dari Yesus Kristus sendiri. Nah, dari Yesus Kristus sendiri kita tahu bahwa Allah itu ada. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, sang firman, sang Allah. Dan tanpa dia, yaitu sang firman atau Allah, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita, itulah Yesus Kristus. Tetapi yang saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, sang firman yang Allah ini. Tidak ada satupun yang jadi kalau ini tidak menjadikannya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Itu menunjukkan transenden. Transenden memang kalau kita mau bicara terlalu rumit, tetapi saudara ingat bahwa sebelum Allah tidak ada satupun, tidak ada apapun, tidak ada sesuatu. Hanya Allah tiba-tiba ada. Dari mana? Kita tidak bisa menangkap, kita tidak bisa mengerti. Dari firman-Nya. Kalau saudara berkata dari batu, dari apa? Berarti batu siapa yang buat? Dari angin siapa yang buat? Allah itu tiba-tiba ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia ada. Setelah dia tidak ada, muncul Allah lain. Karena dia menciptakan semuanya. Dan dikatakan pada mulanya firman. Dan firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah dan firman ini. Tanpa firman ini tidak ada satupun yang jadi.
Jadi mau angin, mau udara, mau dewa, mau setan, mau malaikat, mau apa saja, batu, debu, partikel, mau virus apa saja, itu semua disebabkan oleh adanya Allah. Tanpa Allah tidak ada sesuatu yang jadi, termasuk manusia. Kita lihat terus argumen kristologis, yaitu dari Yesus Kristus yang sendiri mengatakan bagaimana Yesus turun ke dunia dan dialah sang firman itu sendiri. Haleluya. Kita lihat terus ayatnya. Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Yesus katakan, kalau mau melihat Bapa, ya melihat dia. Karena dia ada di dalam Bapa, Bapa di dalam dia. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Kalau kita melihat di sini, Bapa diam di dalam Yesus Kristus. Dan ayat selanjutnya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Luar biasa sekali. Dengan keberadaan Yesus, dengan argumen kristologi, dengan Yesus turun ke dunia, yaitu sang firman atau Allah telah menjadi manusia. Dan siapa melihat dia, melihat Allah yang tidak kelihatan. Bahkan dikatakan aku di dalam dia, dia di dalam aku. Setidak-tidaknya tidak percaya dengan pekerjaannya. Bagaimana dia berkata kepada tofan, teduh, teduh. Bagaimana dia mengubah air menjadi anggur. Bagaimana dia membangkitkan orang mati. Bagaimana dia membangkitkan dirinya sendiri. Bagaimana dia berjalan di atas air. Bagaimana dia berkata kepada pohon ara ini kering. Bagaimana dia berkata kepada penyakit, kepada setan. Saudara mungkin berkata begini, aku nggak percaya adanya Allah. Tapi di dunia ini semuanya saudara, kalau kita melihat saudara percaya dengan setan, adanya setan. Kalau saudara percaya ada setan, berarti saudara percaya ada Allah. Yesus turun ke dunia ini, dia mengusir setan-setan. Pekerjaan itulah, dia melakukan mujizat, dia menyembuhkan. Itu untuk supaya kita tahu bahwa dia bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dia bisa merubah, dia bisa memberikan kehidupan kepada setiap orang. Bahkan dia mati, dia bisa hidup sendiri tanpa ada orang yang menghidupkannya. Karena dia sang firman. Dari sini kita melihat, kalau kita, saudara kita melihat seorang nabi mati, kalau mau dibangkitkan harus ada yang lebih hebat atau sesuatu yang bisa membangkitkannya. Tapi Yesus, dia bangkit sendiri. Dari sini kita melihat bagaimana tentang argumen kristologi. Apa yang Yesus katakan, apa ketika Yesus turun ke dunia, itulah yang diceritakannya. Nah, kita lihat mungkin ada ayat selanjutnya. Tetapi mungkin saudara kita akan melihat di dalam episode yang ketiga, kita teruskan tentang yang namanya teologi proper ini. Tetapi saudara, saya mau ingin kembali kepada saudara sebelum kita masuk kepada episode selanjutnya nantinya. Tapi saya ingin mengulang kepada saudara semuanya. Kita perlunya belajar bersama-sama. Apa yang sekarang kita sajikan ini secara sederhana. Inti-intinya, ini bukan teologi yang sepenuhnya. Ini hanya mewakili supaya yang awam, yang gak sempat belajar. Nah, mau pakai pelajaran ini. Bukankah sosial media ini juga kita harus bisa pakai? Ketika saudara berminat, aku berminat, aku mengerti. Nah, kalau mau menjadi pelayan Tuhan, kalau mau menjadi seseorang yang bersaksi, tentunya kita harus diperlengkapi juga. Oleh karena itu, inilah salah satu program yang akan saudara nikmati. Silakan saudara ikutin, kita akan masuk nanti di episode selanjutnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Sehingga hari ini, Tuhan, kami semuanya boleh mendapatkan berkat firman Tuhan, supaya kami mengerti semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Engkau memberi kekuatan kepada setiap kami. Engkau memberikan akal budi dan hikmat kepada kami, supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah. Demi nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati program ini, supaya sebanyak mungkin orang mulai mengenal dan mulai mempunyai dasar iman yang bagus. Demi nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom.